Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitrah Maulidi Amin dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram dengan NIM C1L020039. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Silvikultur dari dosen pengampu saya, Ibu Eni Hidayati SHUT MSc MPhil. Dan di sini pada kesempatan video kali ini saya akan mengambil tema 1 berupa pengertian pohon dan kawan-kawan. Dan untuk materinya langsung saja saya serahkan kepada Fitrah di lapangan. Saya persilahkan. Terima kasih Fitrah di kamar. Salam rimba lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di hutan, tepatnya di hutan di daerah Batu Layar. Dan sini saya akan menjelaskan materi-materi yang akan saya sampaikan. Pertama-tama, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu yang disebut sebagai hutan. Hutan adalah sekumpulan ekosistem yang berdiri di satu lahan yang luas, dan dalamnya terdapat komponen biotik maupun abiotik yang didominasi oleh pepohonan, dan antara komponen satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu bicara soal hutan, hutan didominasi oleh pepohonan. Dan apakah semua tanaman yang ada di hutan itu disebut sebagai pohon? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu apa syarat-syarat sehingga tanaman dapat disebut sebagai pohon. Yang pertama, tumbuhan dapat dikatakan sebagai pohon, yaitu syaratnya tumbuhan itu harus memiliki kambium atau tumbuhan berkayu. Lalu yang kedua, syaratnya minimal tinggi dari pohon itu adalah 5 meter dan minimal diameternya 20 cm. Lalu untuk batangnya, pohon harus memiliki batang yang jelas dan memiliki batang yang lebih besar daripada cabangnya. Lalu di sini saya sudah memiliki contoh. Ini merupakan tumbuhan yang dapat dikatakan sebagai pohon. Ini dari jenis Tectona grandis jati, dan tingginya tentu saja lebih dari 5 meter dan juga diameternya lebih dari 20 cm. Lalu di sini saya memiliki contoh yang merupakan tumbuhan berkayu tapi diameternya tidak lebih dari 20 cm, tidak dapat dikatakan sebagai pohon tapi disebut sebagai tiang. Lalu yang terakhir di sini, ini tidak dapat dikatakan pohon karena pohon kelapa tidak memiliki kambium. Lalu saya akan serahkan kepada Fitrah di lokasi selanjutnya. Terima kasih Fitrah di lokasi sebelumnya. Saya Fitrah di lokasi selanjutnya sudah berada di lokasi tegakan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tegakan. Tegakan merupakan sekumpulan tumbuhan atau pepohonan yang memiliki keberagaman umur, jenis, dan keadaan yang seragam. Dan di sini dapat dilihat, di sini merupakan tegakan jati Tectona grandis, dan dilihat dari keadaan hutannya yang homogen. Kayu jati ini sengaja ditanam oleh masyarakat sekitar sehingga dapat dikatakan bahwa jati-jati di sini memiliki umur yang sama. Lalu saya serahkan ke Fitrah di lokasi selanjutnya lagi. Terima kasih Fitrah. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi dari hutan. Berdasarkan keragaman jenisnya, hutan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, homogen dan heterogen. Homogen merupakan hutan yang memiliki jenis yang seragam, sedangkan heterogen kebalikannya, memiliki beragam jenis di dalamnya. Dan di sini merupakan hutan homogen yang didominasi oleh Tectona grandis jati. Lalu yang kedua, dari segi fungsinya ada 3. Yang pertama, hutan lindung.
hutan konservasi, dan hutan produksi. Di sini tidak jelas hutannya apa karena terlihat hanya ditanam untuk mengisi lahan yang kosong. Jadi saya tidak dapat memberikan penjelasan tentang klasifikasi hutan di sini. Terima kasih. Baiklah, lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dari tumbuhan. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laju pertumbuhan. Di sini laju pertumbuhan berawal dari benih, lalu menjadi semai, lalu setelah lebih besar menjadi pancang, kemudian tiang, dan menjadi pohon. Dan di sini saya ada contoh. Ini semai. Oke, lalu di sini ada tiang yang lebih kecil, diameternya segini. Bukan diameternya segini. Lalu di sini ada tiang lagi, dan di sini sudah dapat dikatakan sebagai pohon. Akan dilanjutkan oleh Fitrah di lokasi selanjutnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dimensi. Di mana pertumbuhan dimensi itu seiring tahun dimensi dari sebuah pohon itu bertambah baik dari diameternya maupun tingginya. Dan dimensi dari pohon, dari tumbuhan tidak akan bisa menyusut. Dalam artian jika misalnya ini pohon jati ini memiliki diameter 25 cm, maka tidak bisa menyusut lagi menjadi 20 cm. Jadi pertumbuhannya itu menambah, tidak dapat berkurang. Mungkin itu saja, dan saya kembalikan ke Fitrah di kamar. Terima kasih Fitrah di lapangan atas penjelasannya. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Baiklah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa hutan merupakan suatu kumpulan ekosistem yang dalamnya terdapat kumpulan biotik dan abiotik yang didominasi oleh pepohonan, dan tidak semua tumbuhan yang ada di hutan dapat dikatakan sebagai pohon. Lalu hutan memiliki banyak sekali jenisnya, mulai dari keragaman jenisnya dan fungsinya dapat diklasifikasikan berbeda-beda, dan proses pertumbuhan dari masing-masing pohon berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dan semoga nilai saya bagus, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rame. Oh, sudah.
sekali tik, muter-muter. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilfikri. Terima kasih Fitar dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba lestari. Baiklah, saya sekarang sudah berada di